Seri Kebangunan Rohani, Charles Finney, 1792-1875. Charles Finney dipercaya sebagai pembawa kebangunan rohani terbesar di Amerika, yang melaluinya kuasa Roh Kudus bekerja membawa jiwa-jiwa seperti air bah datang kepada Yesus. Kisah panggilannya dimulai ketika ia sedang membaca Alkitab. Roh Kudus mendorong dia untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dorongan itu begitu kuat, sehingga pada tanggal 8 Oktober 1821, ia menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Pagi hari, ketika hendak berangkat ke kantor, pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang muncul. Apa yang kau tunggu? Bukankah kau berjanji memberikan hatimu kepada Allah? Apa yang sedang kau lakukan? Ia sangat bingung. Lalu ketika membaca Alkitab, Roh Kudus mencelikan matanya, sehingga apa yang terselubung terbuka, sehingga ia bisa mengerti firman Allah tentang keselamatan. Akhirnya ia menyerahkan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Di sebelah utara desa, tepat di balik sebuah bukit kecil, ada suatu daerah berhutan tempat Finney sedang berjalan-jalan dalam cuaca yang menyenangkan. Di sanalah ia sering menyendiri dan mencurahkan isi hatinya kepada Allah tanpa seorang pun melihatnya. Seringkali pagi-pagi ia pergi ke hutan untuk berdoa sampai tengah hari baru dia pulang. Ia merasakan rohnya disegarkan. Ia berdoa terus-menerus sampai timbul kebangunan rohani. Tidak ada kebangunan rohani tanpa doa. Pada malam hari, tanpa meminta atau mengetahui bahwa ada hal seperti itu, Finney menerima baptisan Roh Kudus. Setiap hari ia datang kepada Tuhan dan mencurahkan segenap jiwanya dan Roh Kudus turun ke atasnya. Saya merasakan seperti gelombang listrik menembus dan menerobos, seperti nafas Allah. Gelombang-gelombang ini turun ke atas saya, terus turun satu demi satu, sampai saya berseru, Tuhan, saya tidak bisa menanggungnya lagi, saya tidak sanggup lagi. Jika kemuliaan Allah turun, siapakah yang sanggup menerimanya? Sebab kemuliaan itu besar. Selama beberapa waktu, Finney terus berada di bawah baptisan Roh Kudus yang luar biasa ini. Gelombang demi gelombang kuasa rohani mengguncang dan melandanya, menggetarkan dan mengisinya. Kemudian pada malam itu seorang anggota paduan suara datang ke kantornya. Ia adalah seorang jemaat gereja. Ia tercengang melihat Finney menangis karena kuasa roh. Seorang pria muda sahabatnya bertanya hal itu. Ketika Finney menceritakannya, ia terjatuh ke lantai dan berseru dengan kepedihan meminta agar Finney mendoakannya. Ia segera mengalami kuasa Allah. Gelombang kuasa Roh Kudus mengalir terus ke atas Finney. Bahkan ketika ia pergi ke kantor pun. Ketika Finney berbicara, Roh Kudus pun berbicara, sehingga banyak orang bertobat. Setelah baptisan Roh Kudus, Finney mengadakan banyak kebangunan rohani, sehingga banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus, bahkan orang tuanya pun bertobat. Selama bulan-bulan pertama kehidupan Kristennya, Finney hampir selalu konstan melakukan renungan, berpuasa, berhari-hari, dan berdoa. Itulah saat ia memisahkan diri sepenuhnya dari orang lain dan mencari persekutuan yang lebih erat dengan Allah. Kerinduan akan Allah begitu dalam, sehingga ia tidak mau diganggu. Ia ingin selalu menikmati kehadiran Allah. Ia ingin dipuaskan setiap hari. Setiap ada kesempatan, ia mencari Tuhan. Pada kebaktian orang muda, Finney mengusulkan agar mereka melakukan sebuah konser doa tertutup untuk kebangunan rohani. Mereka harus berdoa pada waktu fajar, tengah hari, dan sore hari di tempat tertutup dan terus melakukannya selama 1 minggu. Tidak ada cara lain digunakan untuk kebangunan rohani kecuali berdoa. Roh Kudus dicurahkan. Sebelum minggu itu berakhir, semua kebaktian dijejali banyak orang dan ada minat yang tinggi terhadap Tuhan yang sama besarnya pada setiap saat selama kebangunan rohani. Tidak ada kebangunan rohani yang terjadi tanpa doa. Khotbah Finney sama seperti sebuah palu yang menghantam, menghancurkan setiap alasan yang mereka miliki, memukul mereka berkali-kali, membuat mereka tidak punya jalan untuk melarikan diri. Sesungguhnya, kebanyakan dari khotbahnya menghasilkan efek yang sama seperti yang dilakukan Petrus pada hari Pentakosta. Setiap kali berkhotbah, orang tidak akan tenang, sebab sampai pulang pun ia akan memikirkannya. Finney tidak pernah takut dengan siapapun. Ketika Tuhan menyuruh berkhotbah, ia berkhotbah. Seringkali karena kerasnya membuat orang marah. Suatu ketika,
Vinny ada di sebuah pabrik kapas di anak sungai Oriskany, sedikit di atas Wedgeboro. Tempat itu milik Tuan W, seorang yang belum bertobat. Tetapi ia seorang pria yang bersandar dan bermoral tinggi. Saudara ipar saya, Tuan G.A. pada saat itu adalah pengawas pabrik. Saya diundang untuk datang dan berkhotbah di tempat itu. Saya datang pada suatu malam dan berkhotbah di gedung sekolah. Saya melihat firman mempunyai dampak di antara orang itu, khususnya di antara orang muda yang bekerja di pabrik. Keesokan paginya setelah sarapan, saya pergi ke pabrik untuk melihat-lihat. Ketika sedang memperhatikan di situ, ada banyak kegelisahan di antara orang yang sibuk dengan perkakas tenunnya. Ada juga beberapa perempuan yang tertawa tetapi tampak gelisah. Ketika melalui salah satu ruangan, ada beberapa perempuan muda memandang saya dan saling berbicara satu sama lain dengan serius. Mereka melihat saya datang dan salah seorang dari mereka mencoba memperbaiki benang yang putus. Dan saya memperhatikannya bahwa tangannya gemetar. Ketika saya memandangnya, ia memperhatikan dan menjadi sangat emosional, lalu menundukkan kepalanya. Kemudian ia meledak dalam tangisan. Kesan yang tertangkap hampir seperti bubuk, dan dalam beberapa saat, hampir semua orang di ruangan itu mengeluarkan air mata. Perasaan ini menyebar ke seluruh pabrik. Tuan W, pemilik pabrik, hadir dan melihat hal yang terjadi berkata, "Hentikan pemintalan dan biarkan orang-orang menghadiri ibadah. Karena lebih baik jiwa-jiwa diselamatkan daripada menjalankan pabriknya." Pintu gerbang segera ditutup dan pabrik dihentikan. Tetapi di mana kami harus berkumpul? Pengawas itu mengatakan ruang pemintal itu luas. Alat pemintal segera ditumpuk sehingga kami berkumpul. Itu yang kami lakukan. Dan jarang saya menghadiri pertemuan yang lebih kuat dari itu. Pertemuan itu berlangsung dengan kuasa yang besar. Vinay mempunyai rentang waktu terpanjang dalam sejarah kebangunan rohani dibandingkan hamba Tuhan manapun dalam sejarah kekristenan. Sejak hari pertama pertobatannya pada tahun 1821 dan terus sampai saat ia menjadi rektor di Oberlin College, selalu terjadi kebangunan rohani terus-menerus. Amin. Haleluya.